Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Anissa Nur Jamila E281-22082, Nur Fatia Dejau E281-22099, Revansyah E281-22241. Di latar belakang ini, mikroorganisme dalam pangan terbagi menjadi dua, yaitu mikroba yang menguntungkan dan mikroba yang merugikan. Mikroba yang merugikan memiliki faktor virulen yang lebih banyak, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau penyakit tanpa dengan merusak makanan. Faktor tersebut membuat mikroba merugikan perlu ditangani, misalnya dengan menggunakan tekanan tinggi dan penggunaan hidrogen peroksida. Tekanan tinggi, high pressure processing atau HPP, merupakan teknologi dengan menggunakan tekanan antara 200-600 MPa dan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius. Pemrosesan tekanan tinggi membantu dalam inaktivasi mikroorganisme, patogen, dan spora vegetatif, peningkatan kualitas sensorik, dan pengawetan nutrisi. Menurut Huang dan Wang, tekanan tinggi menyebabkan membran mikroorganisme terganggu dan menyebabkan mikroorganisme mati. Jumlah tekanan yang dibutuhkan untuk membunuh patogen akan berbeda pada tiap mikroorganisme dan produk makanan. Transkripsi dan replikasi DNA dapat diganggu oleh tekanan tinggi yang terjadi karena keterlibatan sistem enzimnya. Gangguan tersebut bersifat reversibel pada tekanan rendah dan irreversibel pada tekanan tinggi. Tekanan tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein dan reduksi ukuran fosfolipid pada membran sel. Tekanan tinggi meningkatkan permeabilitas membran sel dan mengeluarkan isi sel sehingga mengganggu fungsi sel. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nur Fatia Dejau. Baik, selanjutnya yaitu efek high pressure processing atau HPP terhadap mikroorganisme. Nah, efeknya itu ada 3, yaitu ada efek biokimia, efek pada enzim, dan efek pada mikroba. Efek biokimia ini tekanan menyebabkan penyempitan ruang antar molekul sehingga dapat meningkatkan interaksinya. Contohnya itu seperti tekanan tinggi yang diberikan pada buah stroberi, dan ini meliputi perubahan struktur protein dan enzim sehingga dapat mempengaruhi tekstur rasa buah. Tekanan ini juga dapat menurunkan aktivitas enzim yang dapat merusak buah seperti polifenol oksidase, sehingga dapat memperpanjang umur simpan buah. Kemudian yaitu efek pada enzim. Enzim dehidrogenase dapat diinaktifkan dengan perlakuan tekanan 1000 atm selama 15 menit pada suhu 27 Celcius. Inaktivasi enzim ini dipengaruhi oleh pH, konsentrasi substrat, dan subunit struktur enzim, suhu, dan tekanan. Kemudian efek pada mikroba dapat menyebabkan perubahan struktur membran mikroba yang mengakibatkan efek inaktivasi pada mikroba. Tetapi juga dapat memfasilitasi akses enzim ke substratnya yang menyebabkan kerusakan produk selama penyimpanan. Contohnya itu seperti tekanan tinggi yang diberikan pada ikan untuk membunuh mikroba Salmonella dan E. coli, serta dapat menginaktivasi enzim yang merusak seperti protease dan lipase. Ikan ini yang diolah dengan HPP dapat memiliki umur simpan yang lebih lama tanpa menggunakan bahan pengawet kimia yang berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida merupakan senyawa kimia yang secara efektif mampu mengurangi bahkan mematikan aktivitas mikroorganisme. Hidrogen peroksida dapat mengganggu dan merusak struktur dari mikroorganisme sehingga menghambat pembentukan serta penyebaran spora. Menurut Gilde et al. 2021, hidrogen peroksida merupakan bahan aktif yang mampu melakukan intervensi terhadap pertumbuhan mikroorganisme secara genetik meliputi DNA dan RNA.
Hidrogen peroksida dapat mematikan fungsi biologis dan fungsi seluler dari tiap mikroorganisme yang melakukan kontak dengan hidrogen peroksida. Efek hidrogen peroksida terhadap mikroorganisme. Di sini ada surface. Hidrogen peroksida dapat mengganggu pembentukan spora dan sehingga bisa menghambat penyebaran mikroorganisme. Nah, hidrogen peroksida ini dapat menyerang membran dan dinding sel dari mikroorganisme sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang akan membentuk sebelum terbentuknya spora. Contohnya pada pencucian buah stroberi. Nah, buah stroberi ini dicuci dengan cairan yang mengandung hidrogen peroksida. Jadi, setelah pencuciannya, stroberi dapat disimpan lebih lama karena bakteri jamur yang dapat membentuk spora telah dihilangkan dari pencucian tadi. Baik, selanjutnya ada efek biologis. Hidrogen peroksida dapat mempengaruhi DNA dan RNA dari mikroorganisme, merusak struktur sel serta mengganggu fungsi biologisnya. Hidrogen peroksida juga dapat mempengaruhi sistem protein dan berdampak pada rusaknya membran dan dinding sel dari mikroorganisme. Bagaimana hidrogen peroksida dapat merusak DNA dan RNA? Hidrogen peroksida menghasilkan radikal bebas yang sangat reaktif. Nah, radikal bebas yang menyerang molekul organik dalam sel mikroorganisme seperti DNA dan RNA yang mengakibatkan kerusakan genetik dan menghentikan kemampuan sel untuk berkembang biak atau memperbaiki diri. Selanjutnya, radikal bebas ini juga mampu atau merusak dari protein dan enzim yang penting untuk fungsi biologis mikroorganisme, sehingga proses seluler dan pertumbuhan reproduksi mikroorganisme terhambat. Mungkin cukup sekian yang saya bisa paparkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.